Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Sebelumnya saya ucapkan selamat tahun baru 2024. Semoga di tahun baru ini kita mendapatkan bertambahnya keberkahan, tambah rizkinya, tambah kesehatannya. Sehat selalu untuk kita semua. Lewat video ini saya ingin mengumumkan mempublikasikan sebuah library untuk pengembangan aplikasi Android, khususnya untuk para pengguna bahasa Java atau Kotlin. Library ini saya beri nama libhisab irsyadul murid. Nanti URL-nya akan saya taruh di deskripsi. Ini tampilan repositorinya jika menggunakan aplikasi GitHub Mobile. Rilis terakhir yaitu versi 5.0.1. Library ini diprogram full menggunakan bahasa Kotlin berlisensi GPL versi 3. Teman-teman kalau mau menggunakan bisa menggunakan library ini tanpa harus repot-repot copy paste, tidak perlu lagi. Sekilas tentang kitab Irsyadul Murid, itu merupakan kitab karya karangan dari Kiai Haji Ahmad Ghazali Muhammad Fathullah yang diterbitkan oleh Pondok Pesantren Al Mubarak Lan Bulan, Madura, Jawa Timur. Kitab tersebut termasuk kitab hisab kontemporer atau modern untuk mengetahui pergerakan atau posisi benda-benda langit untuk keperluan ibadah umat Islam dengan keakuratan yang cukup tinggi. Nah, fiturnya apa saja? Fiturnya di sini saya sediakan fase-fase bulan untuk mengetahui fase-fase bulan, gerhana bulan, gerhana matahari, hisab awal waktu sholat, hisab awal bulan Hijriyah. Tahwil tarikh ini adalah untuk mengkonversi tanggal. Jadi tanggal Masehi dikonversi ke Hijriyah atau sebaliknya. Fitur umum ini baru satu, yaitu peringatan orang meninggal. Untuk cara penggunaannya, pertama, konfigurasi pertama di bagian project Android teman-teman, tambahkan kode ini maven dalam kurung kurawal URL sama dengan yuri https://jetpack.io. Ini di file settings.gradle di bagian root atau bagian terluar. Ini kalau menggunakan Kotlin script ditandai dengan KTS. Kalau masih menggunakan Groovy yang ini. Lalu langkah yang kedua, memasukkan dependensi ke build Gradle KTS atau build Gradle yang terletak di dalam folder app, bukan di root. Ini kalau menggunakan Kotlin script, silahkan langsung di copy. Kalau menggunakan Groovy yang di bawahnya ini. Lalu jangan lupa disinkronkan projectnya. Nah, di sini sudah saya tulis dokumentasinya. Untuk return value-nya, yaitu nilai kembaliannya itu rata-rata berbentuk double, jadi bukan langsung derajat menit detik, melainkan berbentuk double. Ada yang integer, ada yang string. Nah, kalau ingin merubah ke bentuk derajat menit detik atau jam menit detik, teman-teman bisa menggunakan library yang sudah saya tulis di sini, https://github.com/andihasan97/lib-konversi. Nah, ini untuk dokumentasi hisab waktu sholat. Jadi nilai-nilai inputnya dimasukkan di konstruktor kelasnya seperti ini. Kelas irsyad sholat. Ini ada nilai input tanggal, bulan, tahun, lintang, bujur, time zone, zona waktu, elevation ini tinggi tempat, dan yang terakhir ikhtiyati, waktu kehati-hatian. Biasanya saya menggunakan 2 menit.
Lalu kemudian dibuat objek dari kelas yang diinputkan tadi, input nilai yang diinputkan di kelas kita buat objek. Di sini saya misalkan S. Lalu untuk memanggil function seperti waktu imsak kita tinggal memanggilnya seperti ini, s.imsak dan seterusnya. Ini ada banyak sekali function. Ini untuk awal bulan Hijriah, hampir sama. Ini sudah saya beri tanda return value-nya, tipe datanya apa. Ini double, jam ijtima UT, ini double, jam ijtima WD waktu daerah yang sudah dikonversi sesuai waktu zona waktunya. Ini double, tanggal integer, bulan string. Bulan string ini keluarannya nanti seperti tulisan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Ini untuk konversi tanggal. Ini array ya ini. Return value-nya menggunakan array. Jadi untuk mengaksesnya harus menggunakan indexing. Ini kita buat objek misalnya mth tahwil tarikh dot miladi to hijri. Ini nilai input datanya dimasukkan ke function miladi to hijri yang diteruskan ke kelas tahwil tarikh. Ini ada tanggal, bulan, tahun, jam, dan zona waktu. Return value-nya array string. Langsung jadi string. Indeks ke 0 ini untuk hari, indeks 1 pasaran, dan seterusnya. Teman-teman bisa explore. Ini banyak sekali yang sudah saya tulis di sini. Nah, jika mau berkontribusi, silakan menggarpu repository ini, buat perubahan, lalu kirim pull request ke repository ini. Ini kontak Telegram saya. Ini lisensinya. Nah, sekilas tadi kita akan meninjau atau melihat library yang untuk mengkonversi. Kita ulas sedikit. Nah, di sini library-nya. Ini versi rilis terakhirnya versi 3.1.0. Sama, ini dibuat menggunakan bahasa Kotlin full. Ini sudah saya tulis konfigurasinya detail. Jadi tidak perlu, kalau menggunakan library kita tidak perlu lagi copy paste, repot-repot konfigurasi package, konfigurasi import, itu tidak perlu. Jadi kita tinggal konfigurasi sedikit, lalu disinkronkan, sudah nanti otomatis mendownload sendiri dari library ini. Ini daftar fungsi-fungsi yang sudah saya tulis. Oke, saya kira cukup sampai di sini dulu. Insya Allah nanti akan saya demokan cara penggunaan library ini untuk membuat aplikasi Android. Selain dibuat untuk aplikasi Android, library ini juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi berbasis konsol JVM. Seperti di IntelliJ IDEA yang outputnya bisa kita lihat langsung di konsol. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.